Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haida. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Hidup Berkah dengan Menghormati dan Mematuhi Orang Tua dan Guru. Yang pertama yaitu memahami Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 23-24 memiliki kandungan mengenai pendidikan berkarakter, yang didefinisikan sebagai satu kesatuan yang membedakan satu dengan yang lain, atau dengan kata lain karakter. Karakter adalah kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa moral, budi pekerti, adab, sopan santun, dan akhlak. Akhlak dan adab sumbernya adalah wahyu, yakni berupa Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan budi pekerti, moral, dan sopan santun sumbernya adalah filsafat. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kandungan ayat ini juga menunjukkan betapa kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan kaum yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu memahami Quran Surah Luqman ayat 13-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termaksud perkara yang penting." Quran Surah Al-Luqman ayat 13-17. Ayat 13 menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kata izuhu diambil dari kata waz yang bermakna nasihat, yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati, penyampaian dengan lemah lembut, tidak membentak, dan panggilan sayang pada anak. Kata bunayya mengisyaratkan kasih sayang. Hal ini tentu juga berlaku kepada para guru dalam mendidik para peserta didiknya. Dalam ayat 14, Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Mengapa hanya jasa ibu yang digambarkan dengan sedemikian? Karena peranan ibu lebih berat dari ayah, mulai dari proses mengandung hingga melahirkan dan menyapihnya. Kata wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud di sini adalah ibu dalam kondisi sangat lemah saat mengandung anaknya. Ayat 15 menjelaskan tentang larangan taat kepada orang tua dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun berada. Ayat ini sekaligus memberitahu bahwa mempergauli keduanya dengan baik hanya dalam urusan dunia, bukan keagamaan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tetap berlaku santun kepada bapaknya sekalipun membuat berhala. Namun Nabi Ibrahim tidak sependapat dalam hal akidah. Pada ayat 16 terdapat kata latif yang memiliki arti lembut, halus, atau kecil. Dari makna ini muncullah makna tersembunyi dan ketelitian. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini hanyalah Allah. Dialah yang mengetahui perincian kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya, karena dia selalu menghendaki kemaslahatan untuk makhluknya. Ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghitung amal manusia betapapun sedikitnya. Ayat 17 menjelaskan tentang karena ia merupakan ibadah yang paling besar, hal ini menghendaki untuk mengetahui yang ma'ruf dan yang mungkar. Demikian pula mengetahui sesuatu yang menyempurnakan amar ma'ruf dan nahi mungkar seperti lembut dan bersabar. Dalam ayat ini terdapat penyempurnaan terhadap diri dengan mengajarkan kebaikan dan meninggalkan keburukan, dan menyempurnakan orang lain dengan memerintahkan dan melarang. Oleh karena dalam memerintah dan melarang terdapat ujian, dan karena memerintah dan melarang berat dilakukan oleh jiwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersabar, dan tidak yang diberi taufik kepadanya kecuali orang yang memiliki kemampuan yang keras.